Okay guys, welcome back with me Nurhani Putri. I'm a student of English Literature Department at the State of Islamic University of Sultan Toha Saifuddin Jambi. Today I will do an interview with narasumber about folklore in my village. Okay, let's start the interview. Baiklah, tadi telah disampaikan oleh salah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi untuk menanyakan tentang katakanlah asal usul daripada desa Mangunjaya. Untuk Wak menceritakan asal usul desa Mangunjaya yang Wak tahu dan pernah menanyakan kepada pendahulu-pendahulu ataupun datuk-datuk kita yang telah meninggal. Jika apa yang Wak sampaikan ini mungkin agak melenceng dari yang sebenarnya, lebih dahulu Wak aturkan 10 jari dan kepala. Wak tunjukkan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan. Baiklah, sekilas Wak akan menjelaskan tentang mula-mula daripada desa Mangunjaya yang kita huni sekarang ini. Katakanlah sekarang telah menjadi desa berkembang. Pada mulanya kita masih di dalam penjajahan Belanda. Belum disebut-sebut nama desa Mangunjaya. Sebagian besar warga pada waktu itu masih tinggal di Muara Kebo, katakanlah dari mulai di Tanjung sampai ke Kebo dan sekitarnya itu. Pada waktu itu warga tersebut mempunyai mata pencarian yaitu di bidang perkebunan, pertanian, dan hortikultural. Karena di bidang perkebunan itu misalnya menanam karet atau parah. Kalau pertanian itu ada pertanian sawah, padi sawah, ada padi ladang. Kalau hortikultura itu seperti kita menanam duku, karena duku itu termasuk unggulan untuk sekitar kita ini dan beragam untuk sekitar provinsi Jambi. Sedangkan pertanian yang ditanam oleh warga itu lama-kelamaan sedikit demi sedikit telah membawa hasil yang baik untuk menunjang daripada kehidupan masyarakat pada waktu itu. Lama-kelamaan rakyat berpikir bahwa di seberang desa Mangunjaya itu masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk berkebun, tetapi dari tempat menanam karet itu ke tempat tinggal itu menyeberang sungai, sedangkan alat pada waktu itu yang ada hanya perahu dengan berdayung, tidak memakai mesin. Karena seringnya di situ merasa lelah berulang tiap hari, maka sedikit demi sedikit warga telah membangun berbentuk pondok yang agak besar sedikit lah, yang sering disebut rumahnya. Setelah warga banyak yang bikin kebun, kemudian dia berpikir untuk berulangnya susah, dia tetap di mana kebun dia, disitulah buat tempat tinggal. Di tempat tinggal itu supaya mempermudah menyebut apa nama tempat tinggal itu disebutlah Kampung Tanjung Bungur. Kemudian beberapa warga lainnya mulai tertarik untuk ikut ke seberang itu berkebun dan bertempat tinggal di situ. Banyaklah yang tidur di tempat itu. Tentu lama-kelamaan berpikir dan merasakan bahwa tempat yang di seberang Muara Kebo itu yang bagian Kaidiri, daerah sebelum Tanjung itu sering tenggelam oleh banjir. Bahkan pada saat itu banjir kadang-kadang bisa 3 kali 1 tahun, atau 1 tahun sekali, atau kadang-kadang 3 tahun itu sekali. Tetapi tanaman-tanaman tadi mulai sedikit demi sedikit ada juga yang rusak. Kemudian
warga memikirkan bahwa di seberangnya dari desa yang dia kampung yang dia tempat ini masih ada juga desa yang datarannya lebih tinggi daripada yang di tempatnya yang semula. Kemudian mulai lagi bercocok tanam di situ, katakanlah untuk menanam karet tadi, menanam padi ladang, menanam padi sawah. Maka mulailah berpindah lagi ke seberang di sini, seberang ini kan. Terus di sawahnya itu juga menghasilkan padi dan menghasilkan ikan air payau itu, kita kenal bahasa Indonesia itu kan ikan air payau. Tetapi namanya sudah dirubah, bukan lagi kampung apa? Kampung apa tadi? Kampung Tanjung Bungur, tapi mulailah menyebut kampung baru karena baru dibikin kan. Lama kelamaan supaya orang banyak untuk mau berpindah ke tempat itu, dikatakanlah pembangunannya itu jaya. Mulailah disebut-sebut karena di seberang sana tadi kampung Bungur, sudah sini disebut pembangunan itu jaya, tapi masih sifatnya bahasa sininya kampung. Pembangunan jaya, maka terjadilah perkumpulan orang tua di zaman itu membuatlah keputusan nama tempat itu disebut namanya Bangun Jaya. Bangun Jaya itu setelah lama kelamaan rakyat telah banyak dari tahun-tahun sebelumnya, baru dipikirkan daripada Bangun Jaya lebih baik kita buat Mangun Jayo. Mangun Jayo itu sudah kata baku, tidak bisa ditukar dengan Mangun Jaya. Kata baku dikatakanlah Mangun Jayo. Jadi Mangun Jayo itu karena masyarakat telah banyak, berpikirlah untuk membangun tempat keagamaan seperti masjid ataupun membangun surau. Setelah terbangun itu, pertama masjid itu pakai tiang lalu di sana. Itu baru dirubah menjadi pakai pondasi semen kan. Tetapi dindingnya masih papan tuh, sampai sekarang tuh masih papan lah kan. Jadi sampailah sekarang dikukuhkanlah nama desa itu Desa Mangun Jayo. Itu yang luasnya lebih kurang 11.168 hektar. Pada waktu itu masih sebagian besarnya hutan. Setelah tumbuh dan berkembang, maka perkebunan semakin luas. Masyarakat ini juga sampai membuat menanam padi ladang tadi di sepanjang sungai Batang Topo itu, bahkan sampai ke Sungai Alai. Kalau nama desa ini disebut dulu, kalau kita ke hilir itu ke Rengas Bejalu, kalau kita ke Hulu. Terus mudiknya sampai ke Pulau Sukotamo, namanya mungkin agak berlebih dikit, atau Pasengalir kalau saya namanya Sukotamo. Ke belakangnya sampai ke Buli Belari. Bulinya Belari itu kan bahasa kita tinggi itu, Buli itu berbaris Bulian Belari. Maka setelah sampai beberapa tahun, masyarakat yang di Muara Kebo tadi yang masih hadir juga tinggal di situ, maka diajak untuk pindah ke sini karena di ujung Tanjung itu dibuatlah benteng pertahanan kan, nah dipindahkan ke sini. Jadi makanya di Muara Kebo itu masih banyak peninggalan ruko yang lagi ada papan tuh kan, yang di pasar tuh banyak punya detik-detik itu dulu. Setelah orang pindah ngomong dari itu ya yang di luar yang di Siwot terus kan ada kan. Sampai sekarang tetaplah namanya Desa Mangun Jayo, dan desa ini termasuklah desa masih desa berkembang. Batas Tulawa mungkin cuma itu yang kami tanyakan bahwa mungkin dari apa yang Wak ceritakan tadi itu kami udah dapat gambarannya gimana asal usul Desa Mangun Jayo. Jadi terima kasih Wak udah ngasih cerita ke kami asal usul Desa Mangun Jayo ini. Ya,
guys, thank you for watching this video until the end. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. The last say I think thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.